Aura weton pon lelah dikejar hutang? Lakukan satu rahasia ini agar cepat lunas. Pernahkah Anda merasa, meski sudah banting tulang peras keringat, uang seperti hanya numpang lewat? Khusus bagi Anda pemilik weton pon, apakah saat ini Anda merasa aura Anda meredup karena beban hutang yang seolah tidak ada ujungnya? Hati-hati. Primbon Jawa mencatat bahwa weton pon yang sedang terlilit hutang bukan hanya karena masalah ekonomi, tapi karena ada cakrawala langit dalam diri Anda yang tertutup. Jika Anda terus membiarkannya, rezeki Anda akan tetap mampet. Tapi tenang, hari ini saya akan bongkar rahasia memulihkan aura pon agar hutang lunas secepat kilat. Sugeng Rahayu, saudara-saudaraku pemilik weton pon. Selamat datang kembali di channel ini yang membahas rahasia langit dan bumi. Sebelum kita bedah lebih dalam cara mengembalikan kejayaan finansial Anda, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan bergabung, Anda mengaminkan doa-doa baik agar energi kelimpahan segera berpihak pada Anda. Sudah? Mari kita mulai. Memahami karakter aura dan psikologi spiritual weton pon. Saudaraku, sebelum kita melangkah pada solusi praktis, kita harus membedah terlebih dahulu. Mengapa weton pon bisa terjebak dalam pusaran hutang? Mengapa weton yang secara hitungan Neptu memiliki nilai 12, Rabu pon, 14, Jumat pon, hingga 16, Sabtu pon, ini seringkali merasa hidupnya seperti memikul beban gunung yang tidak terlihat? Dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna, weton pon berada di bawah naungan caturwara, laba. Secara garis langit, Anda sebenarnya dilahirkan untuk membawa keberuntungan. Namun, Anda juga memiliki elemen gigis atau kekuasaan yang besar. Inilah pedang bermata dua bagi Anda. 1. Dominasi aura kuning dan jebakan gengsi secara metafisika. Weton pon memancarkan aura berwarna kuning keemasan yang sangat kuat. Warna ini adalah simbol dari kemuliaan, wibawa, dan pengaruh. Orang-orang pon biasanya tidak suka terlihat susah di depan orang lain. Anda adalah tipe orang yang lebih baik, makan garam, di dalam rumah asalkan di luar tetap terlihat bersinar. Inilah titik awal kebocoran energi Anda. Hutang bagi weton pon seringkali bermula dari upaya menjaga citra diri. Anda sulit berkata, tidak, saat diajak bergaul di level yang sebenarnya sedang memberatkan finansial Anda. Anda merasa bahwa dengan menjaga penampilan dan standar hidup, rezeki akan datang. Namun, jika ini dilakukan dengan memaksakan diri melalui hutang, yang terjadi justru sebaliknya. Aura kuning Anda akan tertutup oleh kabut hitam kecemasan. 2 watak, panyantena, mudah iba yang salah sasaran. Ciri khas orang pon adalah hatinya yang lembut meski bicaranya terkadang tegas. Anda memiliki karakter panyantena, artinya Anda mudah merasa kasihan. Banyak pemilik weton pon yang terlilit hutang bukan karena mereka konsumtif untuk diri sendiri, melainkan karena mereka menjadi penjamin, guarantor, bagi orang lain, atau meminjamkan uang yang sebenarnya adalah uang operasional mereka kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Secara spiritual, Anda sedang membocorkan wadah rezeki Anda sendiri. Saat Anda memberikan sesuatu yang bukan hak Anda untuk diberikan, seperti uang modal atau uang sekolah anak, semesta menangkap getaran bahwa Anda tidak menghargai titipan rezeki tersebut. Akibatnya, Anda justru yang dikejar-kejar oleh penagih, sementara orang yang Anda bantu melenggang bebas. Ini adalah ketidakseimbangan energi yang harus segera diputus. 3. Tekanan psikologis Sang Awara. Karena Anda berada di bawah pengaruh Sang Awara, Anda memiliki ego yang cukup tinggi. Saat hutang mulai menumpuk, seorang pon cenderung akan menarik diri atau justru menjadi sangat emosional. Anda merasa martabat Anda jatuh. Tekanan ini membuat cakra jantung Anda menyempit. Dalam kondisi nglokro, putus asa, seperti ini, frekuensi rezeki Anda akan turun drastis. Rezeki itu sifatnya cerah. Jika hati Anda mendung karena ketakutan pada debt collector atau rasa malu pada tetangga,
maka pintu-pintu kesempatan yang seharusnya terbuka di hari-hari baik Anda akan tertutup rapat. Anda seperti berjalan di dalam kegelapan meskipun matahari sedang terik di luar. 4. Analogi embun di ujung daun primbon mengibaratkan orang pon itu seperti embun. Anda mendinginkan siapa saja yang berada di dekat Anda. Anda adalah pendengar yang baik dan pemberi solusi bagi masalah orang lain. Namun, ingatlah bahwa embun itu mudah menguap saat terkena panas. Panas dalam hal ini adalah amarah dan hutang. Jika hari ini Anda merasa lelah dikejar hutang, itu adalah pertanda bahwa embun dalam jiwa Anda sudah mulai mengering. Anda kehilangan jati diri Anda yang tenang. Anda menjadi mudah marah, sulit tidur, dan kehilangan fokus kerja. Tanpa perbaikan aura di pembahasan selanjutnya, kerja keras apapun yang Anda lakukan hanya akan menjadi ember bocor. Seberapa banyak pun air rezeki yang masuk, ia akan habis terbuang melalui lubang-lubang hutang yang tidak pernah tertutup. Saudaraku, pahamilah bahwa hutang Anda saat ini adalah manifestasi dari ketidakteraturan energi di dalam diri. Anda perlu menyelaraskan kembali elemen pon, logam wibawa, agar Anda kembali menjadi magnet uang, bukan magnet penagih hutang. Ritual, pagar diri, dan penyelarasan langit weton pon saudaraku pemilik weton pon. Setelah kita memahami bahwa kebocoran rezeki Anda berawal dari pudarnya aura akibat gengsi dan rasa iba, sekarang kita masuk ke inti penyembuhan, ritual pagar diri. Dalam hazanah ilmu titen Jawa, hutang yang membelit bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan beban sukma yang mengikat kaki Anda. Untuk memutus ikatan itu, tidak cukup hanya dengan bekerja 24 jam. Anda perlu melakukan laku prihatin untuk mengetuk pintu langit, agar semesta membantu memberesi kekacauan finansial Anda. 1. Pasa weton. Puasa hari kelahiran mengembalikan fitrah diri. Langkah pertama yang mutlak dilakukan adalah pasa weton. Jika Anda lahir di hari Rabu Pon, maka berpuasalah di hari itu. Mengapa? Karena pada hari kelahiran Anda, pintu gerbang energi diri Anda terbuka lebar. Puasa ini bertujuan untuk mematikan hawa nafsu dan sifat kemaki, sombong, yang seringkali menjadi akar masalah hutang. Saat Anda lapar dan dahaga, jiwa Anda akan mengecil, dan di saat itulah kekuatan Tuhan akan membesar dalam diri Anda. Mintalah ampunan atas kelalaian manajemen keuangan Anda selama ini. Niatkan puasa ini untuk melunasi janji pada diri sendiri, agar menjadi pribadi yang lebih bijak. 2. Sedekah subuh di arah barat, arah kejayaan. Setiap weton memiliki kiblat rezekinya masing-masing. Bagi weton pon, arah barat memiliki kaitan erat dengan elemen logam dan kemapanan. Lakukanlah sedekah subuh selama 40 hari tanpa putus. Masukkan uang, berapapun jumlahnya, meski hanya Rp1.000, ke dalam kotak atau berikan kepada yang membutuhkan. Namun arahkan tubuh atau langkah Anda ke arah barat dari rumah Anda. Saat memberi, ucapkan dalam hati, "Ya Gusti, seiring keluarnya sedekah ini, keluarkanlah pula beban hutang dari pundakku. Bukakanlah jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka." Ritual ini secara metafisika berfungsi untuk menambal kebocoran aura yang kita bahas di pembahasan tadi. 3. Ritual, ngelunasi janji, membersihkan sengkolo. Banyak orang pon terjepit hutang karena ada janji yang terlupakan, baik kepada orang tua, kerabat, atau bahkan janji nazar kepada Tuhan yang belum tertunaikan. Dalam primbon, ini disebut sengkolo janji. Ambillah waktu di tengah malam, duduklah bersila, meditasi, dengan tenang. Ingat-ingat kembali. Apakah ada janji kecil yang belum Anda tepati? Jika ada, segera tunaikan atau mintalah maaf. Jika janji itu kepada orang yang sudah meninggal, kirimkan doa atau sedekah atas nama mereka. Membersihkan sumbatan janji ini adalah kunci tercepat untuk melicinkan jalan rezeki yang sedang tersendat. 4. Mandi ruat mandi cahaya pada malam kelahiran Anda, malam pon. Lakukanlah mandi besar tepat pada pukul 12 malam. Campurkan sedikit garam krosok,
garam kasar, ke dalam air mandi Anda. Garam secara alami adalah penetral energi negatif. Sambil mengguyur tubuh, visualisasikan semua beban hutang, semua wajah penagih yang menghantui, dan semua rasa malu, luruh bersama air yang jatuh ke bumi. Katakan pada diri Anda, aku membasuh kegelapan, aku menyambut cahaya. Aku layak kaya, aku mampu melunasinya. 5. Mengaktifkan, pulung, rezeki melalui wirid napas terakhir. Orang pon harus menjaga ketenangan batin. Hutang seringkali membuat kita sesak napas. Dalam ritual ini, luangkan waktu 10 menit setelah sholat atau meditasi untuk mengatur napas. Tarik napas, rasakan energi keberuntungan. Pulung, masuk. Tahan napas, rasakan energi itu menguatkan mental Anda. Hembuskan napas, bayangkan beban hutang menguap menjadi debu. Saudaraku, ritual-ritual di atas bukan berarti uang akan jatuh dari langit secara ajaib. Tetapi, laku spiritual ini akan mengubah vibrasi diri Anda. Ketika aura Anda kembali menjadi emas mengkilap, maka ide-ide bisnis baru akan muncul. Orang-orang akan lebih percaya untuk bekerja sama dengan Anda, dan negosiasi hutang yang tadinya buntu akan menemukan jalan damai. Ingat, alam semesta tidak akan membantu orang yang hanya mengeluh. Alam semesta membantu mereka yang berani mengakui kesalahan dan melakukan pembersihan diri secara lahir dan batin. Strategi, manajemen logam, mengubah nasib dari titik nadir. Saudaraku weton pon, setelah kita membenahi batin dan mengetuk pintu langit di pembahasan sebelumnya, sekarang saatnya kita menggerakkan raga. Dalam kosmologi Jawa, pon dikaitkan dengan elemen logam. Logam memiliki sifat kokoh, berharga, namun tajam. Jika Anda gagal mengelola elemen ini dalam diri Anda, maka logam itu akan melukai Anda sendiri berupa jeratan hutang. Namun, jika Anda mampu menempanya, logam itu akan menjadi perisai dan pedang untuk memutus rantai kemiskinan. Inilah langkah konkret manajemen logam untuk melunasi hutang Anda secepat kilat. 1. Menghitung, weton keuangan, audit total. Elemen logam adalah elemen kepastian. Anda tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang, kira-kira. Kebanyakan orang pon terjebak hutang karena terlalu santai dengan angka. Mulai hari ini, ambil kertas dan pena. Catat setiap rupiah hutang Anda hingga ke bunga-bunganya. Jangan takut melihat angkanya. Mengetahui jumlah hutang secara detail adalah bentuk kejujuran spiritual. Dalam primbon, kejujuran pada diri sendiri adalah syarat mutlak agar wahyu rezeki kembali turun. Dengan mencatat, Anda sedang mendefinisikan musuh yang harus Anda taklukkan. 2. Skala prioritas, kebogiras. Orang pon seringkali bingung harus membayar yang mana dulu. Akhirnya malah tidak membayar sama sekali karena stres. Gunakan prinsip kebogiras, kerbau yang lincah. Hutang produktif berbunga tinggi. Selesaikan ini terlebih dahulu. Ini adalah parasit yang memakan aura rezeki Anda. Hutang piutang personal. Temui mereka. Ingat, elemen pon adalah wibawa. Jangan merusak wibawa Anda dengan menghilang, ghosting. Temui pemberi hutang, tunjukkan itikat baik. Katakan secara jujur kondisi Anda dan berikan jadwal cicilan yang masuk akal. Kejujuran Anda akan memancarkan aura ketulusan yang membuat orang lain luluh dan memberikan kelonggaran waktu. 3. Mematikan gengsi logam. Gaya hidup. Logam yang mulia adalah logam yang murni, bukan logam sepuhan. Berhentilah hidup dalam sepuhan atau kepalsuan. Untuk sementara waktu, tekan semua biaya yang berkaitan dengan penampilan sosial. Ingatlah filosofi Geni Segoro. Biarlah saat ini Anda terlihat seperti api kecil di tengah samudera. Yang penting Anda tidak padam. Kurangi konsumsi yang bersifat keinginan, fokuslah pada kebutuhan. Bagi weton pon, kemampuan menahan diri ini akan meningkatkan bobot spiritual Anda. Saat Anda berani hidup sederhana di tengah tekanan,
semesta akan melihat bahwa Anda sudah siap menerima titipan harta yang lebih besar. 4. Mencari pang-upa jiwa. Tambahan karakter PON adalah pekerja keras yang kreatif. Jangan hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Elemen logam bisa ditempa menjadi berbagai bentuk, parang, cangkul, atau perhiasan. Begitu juga dengan keahlian Anda. Gunakan waktu luang Anda untuk mencari penghasilan tambahan. Jangan pilih-pilih pekerjaan selama itu halal. Di dalam primbon, keringat yang keluar dari usaha tambahan untuk melunasi hutang dianggap sebagai uyah pawon, garam dapur, yang akan menetralisir sial. Setiap tetes keringat Anda adalah penghapus dosa finansial masa lalu. 5. Puasa belanja di hari naas. Dalam hitungan Jawa, ada hari-hari di mana energi kita sedang lemah, hari naas. Cari tahu hari naas Anda berdasarkan Neptu. Pada hari tersebut, dilarang keras mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak darurat. Ini adalah bentuk pengendalian diri agar elemen logam dalam diri Anda tidak menjadi liar dan boros. Saudaraku, langkah-langkah di atas mungkin terasa berat dan menyakitkan seperti logam yang dibakar. Namun ingat, emas hanya akan murni setelah melewati api yang panas. Hutang ini adalah api yang sedang menguji kemurnian mental Anda. Jika Anda disiplin menjalankan manajemen logam ini, saya berjanji, dalam hitungan bulan, Anda akan melihat perubahan besar. Bukan hanya hutang yang berkurang, tapi harga diri dan wibawa Anda sebagai pemilik weton PON akan kembali tegak berdiri. Rahasia titik balik rezeki, saat keajaiban menjemput Anda. Saudaraku pemilik weton PON yang saya muliakan, kita telah sampai pada pembahasan terakhir. Jika Anda sudah sampai di titik ini, berarti jiwa Anda sudah siap untuk menerima wahyu rezeki. Setelah kita membedah luka aura, melakukan laku spiritual, dan membenahi manajemen logam secara nyata, pertanyaannya adalah, kapan semua beban ini benar-benar berakhir? Kapan titik balik itu tiba? Dalam primbon Jawa, titik balik rezeki bagi weton PON tidak datang seperti badai yang tiba-tiba, melainkan seperti fajar di ujung malam. Ia tenang, pasti, dan membawa cahaya yang menghapus kegelapan. Satu sinyal alam, munculnya rasa, plong, titik balik rezeki Anda dimulai bukan saat uang miliaran masuk rekening, melainkan saat hati Anda merasa, plong, atau ikhlas. Selama Anda masih merasa dikejar-kejar, ketakutan, dan dipenuhi kebencian pada nasib, maka aura Anda masih tersumbat. Namun, begitu Anda mulai rutin melakukan pasaweton dan sedekah subuh di arah barat, akan ada suatu pagi di mana Anda terbangun tanpa beban di dada. Meskipun hutang belum lunas sepenuhnya, rasa takut itu hilang. Inilah sinyal bahwa, pagar Sengkolo, Anda sudah runtuh. Di saat Anda tidak lagi diperbudak oleh rasa takut, disitulah rezeki mulai berani mendekat. 2. Hukum Mestine. Pertemuan antara usaha dan takdir weton PON memiliki keistimewaan pada cakra ajna atau ketajaman intuisi. Saat aura Anda sudah bersih, titik balik akan hadir melalui ide atau peluang yang tak terduga. Mungkin tiba-tiba ada teman lama yang menawarkan kerjasama, atau ada ide bisnis sederhana yang tiba-tiba meledak. Dalam primbon, ini disebut mestine, sesuatu yang sudah semestinya terjadi. Keajaiban ini bukan kebetulan. Ini adalah respon semesta terhadap perubahan vibrasi Anda. Uang yang datang dari titik balik ini biasanya berjumlah besar dan mampu menutup hutang-hutang Anda sekaligus. Jangan sia-siakan peluang ini dengan kembali ke pola hidup lama. 3. Menjaga sifat embun yang abadi. Ingatlah kembali filosofi PON sebagai embun yang menyejukkan. Titik balik rezeki Anda akan bertahan lama jika Anda menjadi saluran rezeki bagi orang lain. Ketika hutang mulai berkurang dan uang mulai terkumpul, janganlah menjadi kikir. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Semesta memberikan kemudahan pelunasan hutang kepada Anda, karena semesta tahu bahwa di tangan seorang PON, harta akan menjadi manfaat. Jika Anda kembali sombong, maka, panas, dunia akan kembali menguapkan rezeki Anda seperti embun yang hilang ditelan terik matahari. 4. Kunci terakhir. Sabar tawakal. Nrimo ing pandum. Titik balik rezeki weton PON seringkali diuji di detik-detik terakhir. Seringkali,
Tepat sebelum pertolongan Tuhan datang, cobaan terasa paling berat. Disinilah iman Anda diuji. Tetaplah teguh. Jangan sekali-kali kembali ke jalan pintas seperti pinjaman ilegal atau pesugihan yang justru akan menanam sengkolo baru yang lebih mengerikan. Titik balik yang berkah adalah yang datang dari hasil keringat yang disucikan dengan doa. 5 deklarasi kemenangan diri mulai detik ini. Katakan pada diri Anda, hutangku adalah sekolahku, dan hari ini aku telah lulus. Bayangkan Anda melihat surat pelunasan di tangan Anda. Bayangkan wajah orang-orang yang Anda cintai tersenyum, karena beban keluarga telah hilang. Kekuatan visualisasi bagi weton pon sangatlah dahsyat, karena elemen logam Anda mampu mengkristalkan niat menjadi kenyataan. Saudaraku, hutang bukan akhir dari segalanya. Bagi weton pon, hutang adalah cara semesta memaksa Anda untuk mengeluarkan potensi terbaik yang selama ini tersembunyi. Anda tidak sedang dihancurkan. Anda sedang ditempa menjadi emas yang lebih murni. Itulah rahasia spiritual dan nyata bagi Anda pemilik weton pon yang ingin segera merdeka dari jeratan hutang. Jalan sudah saya tunjukkan. Sekarang giliran Anda yang melangkah. Ingat, perubahan tidak akan terjadi hanya dengan menonton, tapi dengan melakoni. Sebelum saya pamit, silakan tulis di kolom komentar, saya siap menerima kejayaan dan melunasi semua amanah saya tahun ini. Mari kita aminkan bersama agar energi kolektif ini mempercepat terkabulnya doa kita. Jangan lupa bagikan video ini kepada mereka yang sedang berjuang, karena dengan memberi harapan pada orang lain, Anda sedang menarik harapan untuk diri sendiri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetaplah bersinar, tetaplah rendah hati. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.